Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Kadafi dan teman saya itu Muhammad Syahrizal Ferosyata. Di sini kami akan eh, menjelaskan tentang pengaturan dan pengawasan pada industri pergadaian. Next, Ya. Di sini ada latar belakang. Jadi, usaha pergadaian di Indonesia itu diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen dan memastikan industri pergadaian berjalan sehat. Peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK 05 garis miring 2016 tentang usaha pergadaian. Jadi eh, ini tuh diatur oleh peraturan yang dibuat oleh OJK nomor 31 POJK 05 tahun 2016 tentang usaha pergadaian. Selanjutnya, next ya. Nah, di sini tuh ada tujuan yang pertama itu ada menciptakan usaha pergadaian yang sehat. Jadi artinya itu ingin menetapkan standar operasional, permodalan, dan tata kelola yang baik. Lalu memberikan kepastian hukum, yaitu artinya semua pelaku usaha pergadaian dan konsumen untuk diberikan kepastian hukum yang jelas. Lalu yang ketiga itu ada melindungi konsumen, yaitu dengan mengatur transparansi, informasi batas bunga, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek yang diatur oleh POJK 31 garis miring 2016. Itu ada 4. Yang pertama itu ada izin usaha. Jadi, setiap perusahaan pergadaian itu wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang kedua, barang jaminan. Jadi, jenis barang yang dijadikan jaminan itu dijadikan jaminan, prosedur penilaian dan penyimpanan barang jaminan itu wajib memberikan surat bukti gadai kepada nasabah. Lalu yang ketiga, bunga dan biaya. Jadi, batas maksimum bunga yang dapat dikenakan serta biaya lain yang terkait dengan transaksi pergadaian. Lalu ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu gadai dan pelunasan lebih awal. Yang keempat itu ada transparansi informasi. Jadi perusahaan pergadaian itu wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada nasabah mengenai suku bunga, biaya, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Next, Ya. Lalu di sini selanjutnya ada jenis-jenis profesi di industri pergadaian. Jadi industri pergadaian menawarkan berbagai jenis profesi yang menarik dengan peluang karir yang cukup menjanjikan. Berikut beberapa jenis profesi yang umum ditemui di perusahaan pergadaian. Yaitu yang pertama ada penaksir. Jadi penaksir itu tugas utamanya menilai harga barang jaminan yang akan digadaikan. Terus keahlian dari penaksir tersebut itu memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai jenis barang, mulai dari perhiasan, elektronik hingga barang antik. Yang kedua ada petugas penilai. Eh, Tugas utama dari petugas penilai itu melakukan penilaian terhadap barang jaminan secara lebih detail. Itu untuk terutama barang-barang dengan nilai yang bernilai tinggi. Keahlian petugas penilai yaitu memiliki sertifikasi atau keahlian khusus dalam bidang penilaian barang, seperti perhiasan berlian atau barang antik. Yang ketiga itu ada petugas penerima gadai. Tugas utama dari petugas penerima gadai itu menerima barang jaminan dari nasabah, membuat surat bukti gadai, dan melakukan pencatatan data. Keahliannya memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan nasabah, serta teliti dalam melakukan administrasi. Yang keempat itu adalah petugas pembayaran. Tugas utamanya itu melakukan pembayaran kepada nasabah yang melunasi utangnya, serta mengurus proses pelelangan barang jaminan yang tidak ditebus. Untuk keahliannya memiliki kemampuan perhitungan yang akurat. Lalu ada petugas keamanan.
Tentu saja, tugas utamanya itu menjaga keamanan barang jaminan yang disimpan di perusahaan pegadaian. Keahliannya memiliki keterampilan bela diri dan pengetahuan tentang sistem keamanan. Selanjutnya ada analisis kredit. Itu tugas utamanya menganalisis kelayakan kredit nasabah dan melakukan verifikasi data. Lalu selanjutnya ada manajer cabang. Tugas utama dari manajer cabang itu memimpin dan mengelola operasional cabang pegadaian, termasuk target penjualan, pelayanan nasabah, dan pengelolaan sumber daya manusia. Lalu keahliannya memiliki kemampuan kepemimpinan, manajemen, dan komunikasi yang baik. Next, selanjutnya di sini terdapat sertifikasi proses. Sertifikasi proses itu merupakan suatu keharusan yang semakin ditekankan, terutama dengan adanya regulasi seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK tahun 2016 tentang usaha pegadaian. Jadi sertifikasi ini bertujuan untuk eh, menjamin kualitas layanan, melindungi konsumen, serta meningkatkan profesionalisme di industri ini. Jadi mengapa sertifikasi penting? Itu yang pertama itu standarisasi keahlian. Jadi sertifikasi itu memastikan bahwa para pekerja di industri memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada perlindungan konsumen. Dengan adanya sertifikasi, konsumen itu dapat lebih yakin akan kompetensi penaksir dan petugas pegadaian lainnya, sehingga terhindar dari penipuan atau penilaian yang tidak adil. Lalu ada peningkatan kredibilitas industri. Jadi sertifikasi profesi ini turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri pergadaian. Lalu ada pengembangan karir. Jadi bagi individu, sertifikasi menjadi bukti kompetensi yang dapat meningkatkan peluang karir dan jenjang jabatan. Next ya. Selanjutnya ada jenis sertifikasi di industri pergadaian. Jadi di sini ada dua, yaitu sertifikasi penaksir. Itu merupakan sertifikasi yang paling umum dan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan pergadaian. Penaksir yang bersertifikat memiliki kemampuan untuk menilai harga barang jaminan serta barang jaminan secara akurat dan objektif. Yang kedua itu petugas penerima gadai. Sertifikasi ini membekali petugas dengan pengetahuan tentang prosedur penerimaan gadai, dokumentasi, dan pelayanan pelanggan. Lalu ada satu lagi, yaitu sertifikasi manajemen risiko. Sertifikasi ini ditujukan untuk para manajer dan pengawas yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko di perusahaan pergadaian. Terus lembaga yang menyelenggarakan eh, next ya. Nah, di sini ada lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi. Yang pertama itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi OJK ini berperan sebagai regulator dan seringkali bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi lainnya untuk menetapkan standar kompetensi. Yang kedua itu ada lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Itu yang telah lembaga sertifikasi profesi yang telah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, yaitu berwenang menyelenggarakan sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. Lalu yang ketiga ada perguruan tinggi. Jadi beberapa perguruan tinggi itu menawarkan program sertifikasi atau pelatihan khusus untuk industri pergadaian.
Selanjutnya ada asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pergadaian, juga dapat menyelenggarakan program sertifikasi bagi anggotanya. Ada faktor pendukung pertumbuhan, ada empat. Yang pertama itu keterjangkauan, yaitu layanan pergadaian umumnya lebih mudah diakses dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Sehingga menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Lalu yang kedua itu ada aksesibilitas, jumlah outlet pergadaian yang semakin banyak termasuk di daerah-daerah. Itu memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan ini. Yang ketiga itu ada digitalisasi. Jadi adopsi teknologi digital seperti sekarang, yaitu berupa aplikasi mobile dan sistem online semakin memudahkan transaksi dan pelayanan kepada nasabah. Jadi semakin semakin maju fitur-fitur dan teknologi yang dipakai untuk transaksi dan pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Yang keempat dan terakhir itu kebijakan pemerintah. Itu dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM dan usaha mikro lainnya turut mendorong pertumbuhan industri pergadaian. Karena banyak pelaku UMKM memanfaatkan lain ini sebagai sumber pendanaan. Kalau ada tantangan yang dihadapi, yaitu persaingan, munculnya fintech, peer-to-peer lending, dan lembaga keuangan lainnya yang menawarkan produk serupa menjadi tantangan tersendiri bagi industri pergadaian. Lalu ada regulasi, perubahan regulasi yang terus berkembang dapat mempengaruhi operasional dan bisnis model perusahaan pergadaian. Lalu yang ketiga itu ada risiko kredit. Jadi tingkat risiko kredit yang relatif tinggi, terutama saat ekonomi sedang tidak stabil, menjadi perhatian utama bagi perusahaan pergadaian. Yang keempat, perubahan perilaku konsumen. Pergeseran preferensi konsumen terhadap produk dan layanan keuangan digital juga menjadi tantangan tersendiri. Next, next ya. Nah, jadi kondisi lembaga pegadaian saat ini, menurut kami, industri pergadaian di Indonesia saat ini mengalami pengembangan yang cukup dinamis. Jadi beberapa faktor internal dan eksternal itu turut mempengaruhi kondisi lembaga pegadaian. Lalu tren terbaru di industri pergadaian itu ada pergadaian syariah. Jadi semakin banyak perusahaan pergadaian yang menawarkan produk syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin religius. Yang kedua ada layanan online. Nah, layanan pergadaian online semakin populer itu untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus datang ke outlet. Jadi para nasabah itu bisa melakukan transaksi secara online, tidak harus datang eh, ramai-ramai ke outlet untuk melakukan transaksi. Yang ketiga itu ada diversifikasi produk. Jadi perusahaan pergadaian mulai menawarkan produk-produk baru selain gadai, seperti pembiayaan multiguna dan layanan keuangan lainnya. Lalu yang keempat itu ada kolaborasi dengan fintech. Jadi beberapa perusahaan pergadaian sudah melakukan kerjasama atau menjalin kerjasama dengan fintech untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Reza.
Ya, next ada pengaturan dan pengawasan pada industri pergadaian. Jadi industri pegadaian adalah sektor yang menyediakan layanan pembiayaan dengan jaminan benda bergerak seperti emas atau kendaraan. Pengaturan dan pengawasan industri ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Nah, di pengaturan dan pengawasan dalam industri pegadaian penting karena industri ini memberikan atas ke pembiayaan bagi masyarakat dengan menjaminkan benda seperti emas, perhiasan, atau kendaraan. Industri ini seringkali diakses oleh masyarakat menengah ke bawah karena prosesnya cepat, mudah, dan tidak memerlukan syarat yang rumit dibandingkan dengan kredit perbankan. Namun, karena sifat pergadaian yang berbasis pada barang jaminan dan langsung melibatkan nilai aset, nasabah perlu adanya pengaturan ketat dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan, penipuan, atau pelanggaran hak konsumen. Perusahaan pegadaian yang beroperasi secara ilegal atau pengawasan bisa merugikan konsumen dengan mengambil barang jaminan secara tidak adil. Nah, di sini ada pengertian pegadaian. Secara singkat, pegadaian adalah bentuk pembiayaan dengan sistem agunan. Nasabah menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Apabila tidak dilunasi, barang tersebut akan dilelang. Pegadaian adalah salah satu cara pembiayaan yang telah lama dikenal di Indonesia. Dalam sistem ini, seorang yang membutuhkan uang tunai segera dapat menggadaikan barang miliknya untuk mendapatkan pinjaman. Perusahaan pegadaian akan menilai atau menaksir nilai barang tersebut, kemudian memberikan pinjaman yang nilainya lebih kecil daripada taksiran barang tersebut. Barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik nasabah, namun perusahaan menggadai memiliki hak untuk menjual barang tersebut jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan. Penting bagi nasabah untuk memahami seluruh prosedur ini agar tidak mengalami kerugian, terutama terkait dengan bunga pinjaman yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Dalam penggadaian, barang yang dijaminkan harus bersifat benda bergerak dan bernilai ekonomis. Misalnya barang-barang seperti yang tadi, emas, perhiasan, kendaraan, hingga barang elektronik yang bisa menjadi anggunan dalam transaksi pergadaian. Di sini ada regulasi dalam industri pergadaian. Secara singkat, industri pergadaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Regulasi ini memastikan semua kegiatan pergadaian diawasi secara ketat oleh otoritas jasa keuangan atau OJK dan perusahaan otoritas jasa keuangan dan perusahaan yang bergerak di sektor harus memiliki izin resmi. Regulasi dalam industri pergadaian di Indonesia diatur secara ketat, yaitu tadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pergadaian. Undang-undang ini diterapkan untuk mengatur kegiatan usaha pergadaian agar terlaksana konsumen dari penyalahgunaan. Sebelum adanya konsumen regulasi ini, banyak perusahaan pergadaian yang beroperasi tanpa izin resmi yang bisa membahayakan nasabah. Undang-undang ini juga mengatur bahwa perusahaan pegadaian wajib berbadan hukum
dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan akan menghadapi berbagai sanksi, termasuk pencabutan izin usaha. Dalam konteks pengawasan, OJK berperan penting untuk memastikan seluruh perusahaan pegadaian mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, regulasi ini juga berupaya untuk mendorong transparansi dalam kegiatan pergadaian. Transparansi penting karena nasabah harus mengetahui dengan jelas seluruh biaya, bunga, dan risiko dari proses gadai tersebut. Regulasi ini juga menargetkan untuk menekan keberadaan lembaga pergadaian ilegal yang seringkali merugikan masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi dan praktek yang tidak adil. Next slide. Next slide. Peran peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK berperan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan industri pergadaian. Tugasnya meliputi pengawasan atas kepatuhan perusahaan terhadap aturan hukum, standar akuntansi, dan perlindungan konsumen. Jadi, OJK adalah lembaga reminder fungsi untuk mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk pergadaian. Dalam industri pergadaian, peran OJK sangat strategis. OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tapi juga bertindak sebagai regulator yang menetapkan standar operasional untuk industri ini. OJK memastikan bahwa seluruh perusahaan pergadaian yang beroperasi memiliki izin resmi, modal yang memadai, serta menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan secara berkala dengan meminta perusahaan pergadaian untuk melaporkan kondisi keuangannya. Dengan demikian, OJK dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang sehat dan tidak mengalami masalah likuidasi. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan pergadaian yang melanggar ketentuan. Sanksi ini bisa berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri pergadaian dan mencegah terjadinya praktek-praktek tidak adil dalam industri ini.
Next, ada perlindungan konsumen dalam industri pergadaian. Secara singkat, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai taksiran dengan jaminan nilai, pinjaman, serta bunga yang dikenakan OJK. Juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang dirugikan. Pelindungan konsumen menjadi salah satu fokus utama dalam pengaturan industri pergadaian. Sebagai nasabah, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai nilai barang yang dijaminkan, besarnya pinjaman yang diberikan, serta bunga dan biaya yang dikenakan. Seringkali nasabah bergadai atau ya pergadaian tidak sepenuhnya memahami risiko dan biaya yang harus mereka tanggung ketika mengadaikan barang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan pergadaian untuk memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada nasabah. Misalnya, nasabah perlu tahu beberapa nilai taksiran barang yang dijaminkan, apakah ada biaya administrasi tambahan, dan bagaimana proses pengembalian barang jika pinjaman sudah lunas. Selain itu, OJK juga menyediakan mekanisme pengaduan jika nasabah merasa dirugikan oleh perusahaan pergadaian. Nasabah bisa melaporkan masalah yang mereka alami, seperti ketidaktransparan informasi atau perlu perlakuan tidak adil. Dalam kasus ini, OJK bisa memediasi dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Di sini ada perlindungan terhadap pemberi gadai, debitur bagi pihak pemberi gadai yang biasanya adalah orang yang membutuhkan pinjaman. Perlindungan ini memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dalam proses gadai. Misalnya, debitur berhak mendapatkan informasi yang transparan terkait besaran pinjaman, bunga, dan jangka waktu pengambilan. Pemberi gadai juga dilindungi dan dari tindakan sewenang-wenang kreditor yang terkait penetapan harga jaminan serta penjualan barang gadai jika debitur gagal membayar. Beberapa aspek perlindungan debitur meliputi penentuan harga yang wajar. Barang yang dijadikan jaminan harus dinilai secara objektif dan sesuai dengan harga pasar yang berlaku, agar debitur tidak menerima pinjaman dengan nilai yang jauh lebih rendah
daripada nilai barang yang digadaikan. Keamanan barang, pihak pegadaian wajib menjaga barang yang digadaikan agar tetap dalam kondisi baik dan tidak rusak. Jika barang tersebut hilang atau rusak selama berada di tangan penerima gadai, pihak debitur berhak mendapatkan kompensasi, hak menebus barang. Debitur harus diberi kesempatan untuk menebus barang yang dijadikan yang diga yang digadaikan sebelum barang tersebut dijual oleh pihak pegadaian. Biasanya ada jangka waktu tertentu setelah jatuh tempo di mana debitur masih bisa menebus barang. Perlindungan terhadap penerima gadai atau kreditor. Di sisi lain, penerima gadai atau kreditor juga memiliki hak-hak yang dilindungi agar mereka tidak mengalami kerugian. Sebagai pemberi pinjaman, kreditor menghadapi risiko bahwa debitur tidak akan mampu mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ada beberapa mekanisme yang bertujuan melindungi kreditor dalam sistem pegadaian. Aspek perlindungan untuk kreditor meliputi hak penjualan barang gadai jika debitur gagal melunasi pinjamannya. Sesuai dengan perjanjian, kreditor memiliki hak untuk menjual barang jaminan. Proses penjualan yang diatur oleh hukum agar kreditor bisa mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan. Keamanan dalam proses pinjaman, kreditor juga dilindungi dari risiko menerima barang yang ilegal atau yang tidak sah jadikan jaminan. Oleh karena itu, proses validasi yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa yang dijadikan adalah milik sah debitur. Aspek hukum yang mengatur pegadaian di Indonesia, pegadaian diatur oleh berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang cukup mencakup aspek pengalihan kepemilikan barang sementara berbagai jaminan atas pinjaman. Selain itu, lembaga seperti pegadaian atau persero juga diatur oleh peraturan pemerintah yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap transaksi pegadaian. Perlindungan konsumen di lembaga pegadaian, selain itu regulasi di atas penting juga bagi lembaga pegadaian untuk mematuhi aturan perlindungan konsumen. Misalnya nasabah atau debitur harus diperlakukan secara adil, dapatkan penjelasan yang jelas tentang ketentuan perjanjian, serta mendapatkan akses ke informasi terkait cara pembayaran dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Lembaga pegadaian juga harus diharuskan menyediakan layanan pengaduan bagi nasabah yang merasa dirugikan. Next slide. Tantangan dan isu dalam pengawasan. Secara singkat, tantangan utama dalam pengawasan industri pegadaian meliputi upaya tidak meningkatkan transparansi, mengatasi pergadaian ilegal, serta menghadapi era digitalisasi yang membawa risiko kejahatan cyber. Jadi, meskipun regulasi dan pengawasan industri pergadaian sudah cukup ketat, ada beberapa tantangan yang masih perlu dihadapi. Salah satunya adalah praktik pergadaian ilegal yang masih marak. Banyak lembaga pergadaian ilegal yang menawarkan bunga yang sangat tinggi dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Ini menjadi tantangan besar bagi OJK untuk menindaklanjuti kasus pergadaian ilegal. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam industri keuangan juga menghadirkan tantangan baru. Saat ini sudah banyak platform pergadaian online yang memudahkan proses gadai barang tanpa harus datang ke kantor fisik. Meskipun inovasi ini mengutamakan konsumen, namun ada risiko keamanan data dan penipuan yang perlu diwaspadai. OJK harus memastikan bahwa platform digital ini aman dan terpercaya. Pengawasan lebih intensif diperlukan untuk menghindari kebocoran data nasabah dan aktivitas mencurigakan yang bisa merugikan konsumen.
industri pegadaian. Selanjutnya ada asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pegadaian juga dapat menyelenggarakan program sertifikasi bagi anggotanya. Ada faktor pendukung pertumbuhan, ada 4. Yang pertama itu keterjangkauan, yaitu layanan pegadaian umumnya lebih mudah diakses dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Sehingga menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Lalu yang kedua itu ada aksesibilitas, jumlah outlet pegadaian yang semakin banyak termasuk di daerah-daerah. Itu memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan ini. Yang ketiga itu ada digitalisasi. Jadi adopsi teknologi digital seperti sekarang, yaitu berupa aplikasi mobile dan sistem online semakin memudahkan transaksi dan pelayanan kepada nasabah. Jadi eh, semakin semakin maju fitur-fitur dan teknologi yang dipakai untuk transaksi dan pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Yang keempat dan terakhir itu kebijakan pemerintah. Itu dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM dan usaha mikro lainnya turut mendorong pertumbuhan industri pergadaian. Karena banyak pelaku UMKM memanfaatkan lain ini sebagai sumber pendanaan. Kalau ada tantangan yang dihadapi, yaitu persaingan, munculnya fintech, peer-to-peer lending, dan lembaga keuangan lainnya yang menawarkan produk serupa menjadi tantangan tersendiri bagi industri pergadaian. Lalu ada regulasi, perubahan regulasi yang terus berkembang dapat mempengaruhi operasional dan bisnis model perusahaan pergadaian. Lalu yang ketiga itu ada risiko kredit. Jadi tingkat risiko kredit yang relatif tinggi, terutama saat ekonomi sedang tidak stabil, menjadi perhatian utama bagi perusahaan pergadaian. Yang keempat, perubahan perilaku konsumen. Pergeseran preferensi konsumen terhadap produk dan layanan keuangan digital juga menjadi tantangan tersendiri. Next, next ya. Nah, jadi kondisi lembaga pegadaian saat ini, menurut kami, industri pergadaian di Indonesia saat ini mengalami pengembangan yang cukup dinamis. Jadi beberapa faktor internal dan eksternal itu turut mempengaruhi kondisi lembaga pegadaian. Lalu tren terbaru di industri pergadaian itu ada pergadaian syariah. Jadi semakin banyak perusahaan pergadaian yang menawarkan produk syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin religius. Yang kedua ada layanan online. Nah, layanan pergadaian online semakin populer itu untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus datang ke outlet. Jadi para nasabah itu bisa melakukan transaksi secara online, tidak harus datang eh, ramai-ramai ke outlet untuk melakukan transaksi. Yang ketiga itu ada diversifikasi produk. Jadi perusahaan pergadaian mulai menawarkan produk-produk baru selain gadai, seperti pembiayaan multiguna dan layanan keuangan lainnya. Lalu yang keempat itu ada kolaborasi dengan fintech. Jadi beberapa perusahaan pergadaian sudah melakukan kerjasama atau menjalin kerjasama dengan fintech untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Reza.
Ya, next ada pengaturan dan pengawasan pada industri pergadaian. Jadi industri pergadaian adalah sektor yang menyediakan layanan pembiayaan dengan jaminan benda bergerak seperti emas atau kendaraan. Pengaturan dan pengawasan industri ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Nah, di pengaturan dan pengawasan dalam industri pegadaian penting karena industri ini memberikan atas ke pembiayaan bagi masyarakat dengan menjaminkan benda seperti emas, perhiasan, atau kendaraan. Industri ini seringkali diakses oleh masyarakat menengah ke bawah karena prosesnya cepat, mudah, dan tidak memerlukan syarat yang rumit dibandingkan dengan kredit perbankan. Namun, karena sifat pergadaian yang berbasis pada barang, jaminan, dan langsung melibatkan nilai aset, nasabah perlu adanya pengaturan ketat dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan, penipuan, atau pelanggaran hak konsumen. Perusahaan pegadaian yang beroperasi secara ilegal atau pengawasan bisa merugikan konsumen dengan mengambil barang jaminan secara tidak adil. Nah, di sini ada pengertian pengadaian. Secara singkat, pergadaian adalah bentuk pembiayaan dengan sistem agunan. Nasabah menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Apabila tidak dilunasi, barang tersebut akan dilelang. Pegadaian adalah salah satu cara pembiayaan yang telah lama dikenal di Indonesia. Dalam sistem ini, seorang yang membutuhkan uang tunai segera dapat menggadaikan barang miliknya untuk mendapatkan pinjaman. Perusahaan pergadaian akan menilai atau menaksir nilai barang tersebut, kemudian memberikan pinjaman yang nilainya lebih kecil daripada taksiran barang tersebut. Barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik nasabah, namun perusahaan menggadai memiliki hak untuk menjual barang tersebut jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan. Penting bagi nasabah untuk memahami seluruh prosedur ini agar tidak mengalami kerugian, terutama terkait dengan bunga pinjaman yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Dalam penggadaian, barang yang dijaminkan harus bersifat benda bergerak dan bernilai ekonomis. Misalnya barang-barang seperti yang tadi, emas, perhiasan, kendaraan, hingga barang elektronik yang bisa menjadi anggunan dalam transaksi pergadaian. Di sini ada regulasi dalam industri pergadaian. Secara singkat, industri pergadaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Regulasi ini memastikan semua kegiatan pergadaian diawasi secara ketat oleh otoritas jasa keuangan atau OJK dan perusahaan otoritas jasa keuangan dan perusahaan yang bergerak di sektor harus memiliki izin resmi. Regulasi dalam industri pergadaian di Indonesia diatur secara ketat, yaitu tadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pergadaian. Undang-undang ini diterapkan untuk mengatur kegiatan usaha pergadaian agar terlaksana konsumen dari penyalahgunaan. Sebelum adanya konsumen regulasi ini, banyak perusahaan pergadaian yang beroperasi tanpa izin resmi yang bisa membahayakan nasabah. Undang-undang ini juga mengatur bahwa perusahaan pegadaian wajib berbadan hukum
dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan akan menghadapi berbagai sanksi, termasuk pencabutan izin usaha. Dalam konteks pengawasan, OJK berperan penting untuk memastikan seluruh perusahaan pegadaian mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, regulasi ini juga berupaya untuk mendorong transparansi dalam kegiatan pergadaian. Transparansi penting karena nasabah harus mengetahui dengan jelas seluruh biaya, bunga, dan risiko dari proses gadai tersebut. Regulasi ini juga menargetkan untuk menekan keberadaan lembaga pergadaian ilegal yang seringkali merugikan masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi dan praktek yang tidak adil. Next slide. Next slide. Peran peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK berperan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan industri pergadaian. Tugasnya meliputi pengawasan atas kepatuhan perusahaan terhadap aturan hukum, standar akuntansi, dan perlindungan konsumen. Jadi, OJK adalah lembaga reminder fungsi untuk mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk pergadaian. Dalam industri pergadaian, peran OJK sangat strategis. OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tapi juga bertindak sebagai regulator yang menetapkan standar operasional untuk industri ini. OJK memastikan bahwa seluruh perusahaan pergadaian yang beroperasi memiliki izin resmi, modal yang memadai, serta menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan secara berkala dengan meminta perusahaan pergadaian untuk melaporkan kondisi keuangannya. Dengan demikian, OJK dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang sehat dan tidak mengalami masalah likuidasi. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan pergadaian yang melanggar ketentuan. Sanksi ini bisa berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri pergadaian dan mencegah terjadinya praktek-praktek tidak adil dalam industri ini.
Next, ada perlindungan konsumen dalam industri pergadaian. Secara singkat, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai taksiran dengan jaminan nilai, pinjaman, serta bunga yang dikenakan OJK. Juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang dirugikan. Pelindungan konsumen menjadi salah satu fokus utama dalam pengaturan industri pergadaian. Sebagai nasabah, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai nilai barang yang dijaminkan, besarnya pinjaman yang diberikan, serta bunga dan biaya yang dikenakan. Seringkali nasabah bergadai atau ya pergadaian tidak sepenuhnya memahami risiko dan biaya yang harus mereka tanggung ketika mengadaikan barang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan pergadaian untuk memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada nasabah. Misalnya, nasabah perlu tahu beberapa nilai taksiran barang yang dijaminkan, apakah ada biaya administrasi tambahan, dan bagaimana proses pengembalian barang jika pinjaman sudah lunas. Selain itu, OJK juga menyediakan mekanisme pengaduan jika nasabah merasa dirugikan oleh perusahaan pergadaian. Nasabah bisa melaporkan masalah yang mereka alami, seperti ketidaktransparan informasi atau perlu perlakuan tidak adil. Dalam kasus ini, OJK bisa memediasi dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Di sini ada perlindungan terhadap pemberi gadai, debitur bagi pihak pemberi gadai yang biasanya adalah orang yang membutuhkan pinjaman. Perlindungan ini memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dalam proses gadai. Misalnya, debitur berhak mendapatkan informasi yang transparan, terkait besaran pinjaman, bunga, dan jangka waktu pengambilan. Pemberi gadai juga dilindungi dan dari tindakan sewenang-wenang kreditor yang terkait penetapan harga jaminan serta penjualan barang gadai jika debitur gagal membayar. Beberapa aspek perlindungan debitur meliputi penentuan harga yang wajar. Barang yang dijadikan jaminan harus dinilai secara objektif dan sesuai dengan harga pasar yang berlaku, agar debitur tidak menerima pinjaman dengan nilai yang jauh lebih rendah
daripada nilai barang yang digadaikan. Keamanan barang, pihak pegadaian wajib menjaga barang yang digadaikan agar tetap dalam kondisi baik dan tidak rusak. Jika barang tersebut hilang atau rusak selama berada di tangan penerima gadai, pihak debitur berhak mendapatkan kompensasi, hak menebus barang. Debitur harus diberi kesempatan untuk menebus barang yang dijadikan yang diga, yang digadaikan sebelum barang tersebut dijual oleh pihak pegadaian. Biasanya ada jangka waktu tertentu setelah jatuh tempo di mana debitur masih bisa menebus barang. Perlindungan terhadap penerima gadai atau kreditor. Di sisi lain, penerima gadai atau kreditor juga memiliki hak-hak yang dilindungi agar mereka tidak mengalami kerugian. Sebagai pemberi pinjaman, kreditor menghadapi risiko bahwa debitur tidak akan mampu mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ada beberapa mekanisme yang bertujuan melindungi kreditor dalam sistem pegadaian. Aspek perlindungan untuk kreditor meliputi hak penjualan barang gadai jika debitur gagal melunasi pinjamannya. Sesuai dengan perjanjian, kreditor memiliki hak untuk menjual barang jaminan. Proses penjualan yang diatur oleh hukum agar kreditor bisa mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan. Keamanan dalam proses pinjaman, kreditor juga dilindungi dari risiko menerima barang yang ilegal atau yang tidak sah jadikan jaminan. Oleh karena itu, proses validasi yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa yang dijadikan adalah milik sah debitur. Aspek hukum yang mengatur pegadaian di Indonesia, pegadaian diatur oleh berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang cukup mencakup aspek pengalihan kepemilikan barang sementara berbagai jaminan atas pinjaman. Selain itu, lembaga seperti pegadaian atau persero juga diatur oleh peraturan pemerintah yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap transaksi pegadaian. Perlindungan konsumen di lembaga pegadaian, selain itu regulasi di atas penting juga bagi lembaga pegadaian untuk mematuhi aturan perlindungan konsumen. Misalnya nasabah atau debitur harus diperlakukan secara adil, dapatkan penjelasan yang jelas tentang ketentuan perjanjian, serta mendapatkan akses ke informasi terkait cara pembayaran dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Lembaga pegadaian juga harus diharuskan menyediakan layanan pengaduan bagi nasabah yang merasa dirugikan. Next slide. Tantangan dan isu dalam pengawasan. Secara singkat, tantangan utama dalam pengawasan industri pegadaian meliputi upaya tidak meningkatkan transparansi, mengatasi pergadaian ilegal, serta menghadapi era digitalisasi yang membawa risiko kejahatan cyber. Jadi, meskipun regulasi dan pengawasan industri pergadaian sudah cukup ketat, ada beberapa tantangan yang masih perlu dihadapi. Salah satunya adalah praktik pergadaian ilegal yang masih marak. Banyak lembaga pergadaian ilegal yang menawarkan bunga yang sangat tinggi dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Ini menjadi tantangan besar bagi OJK untuk menindaklanjuti kasus pergadaian ilegal. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam industri keuangan juga menghadirkan tantangan baru. Saat ini sudah banyak platform pergadaian online yang memudahkan proses gadai barang tanpa harus datang ke kantor fisik. Meskipun inovasi ini mengutamakan konsumen, namun ada risiko keamanan data dan penipuan yang perlu diwaspadai. OJK harus memastikan bahwa platform digital ini aman dan terpercaya. Pengawasan lebih intensif diperlukan untuk menghindari kebocoran data nasabah dan aktivitas mencurigakan yang bisa merugikan konsumen.
Next slide. Sebelumnya, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah satu atau dua kata dari kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.